Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Arya masih ragu apa dia bisa memenuhi amanah dari Sang Maha Guru Argawisesa beserta para petinggi padepokan yang terlanjur memilihnya. Kalau boleh saya minta, sebaiknya masalah ini kita tunda terlebih dahulu sampai padepokan benar-benar pulih. Dan untuk sementara, biar Ki Supala saja yang memimpin padepokan. Imbuh Arya tampak Ki Supala yang berpikir, sampai ia yang angkat bicara. Baik, seperti kehendakmu. Tapi jika saatnya tiba, kamu tidak boleh mangkir dari tanggung jawabmu. Bagaimana Arya? Apa kamu setuju? Tanya Ki Supala dengan menatap tajam ke arah Arya Binangun, menandakan keseriusan atas ucapannya. Baik Ki, insya Allah, ucap Arya Binangun yang disambut senyuman oleh mereka berdua. Waktu berjalan dengan semestinya. Kala itu di bawah cahaya lembayung senja, Arya Binangun sedang duduk bersama Wulandari. Bersama mereka menikmati indahnya lembayung senja yang berpadu pemandangan pegunungan yang sangat indah. Pencipta mempersembahkan untuk mereka nikmati. Sesaat mereka terdiam terpukau dengan pemandangan indah yang sedang ditangkap oleh sepasang matanya. Sampai Arya angkat bicara. Wulan, besok Kang Mas akan pergi berburu, ucap Arya Binangun kepada Wulandari yang sedang duduk di sampingnya. Ucapan Arya yang mampu menarik perhatian Wulandari. Tampak dari wanita itu yang menoleh ke arah suaminya. Wulan ikut Kang Mas, pinta Wulandari kepada suaminya dengan mimik wajah mengiba. Wulan, sebaiknya kamu tinggal di sini. Hutan di sekitar sini masih asing bagi kita. Karena itu Kang Mas Wulan mau ikut. Bagaimana Kang Mas nanti bila ketemu harimau seperti dulu? Ucap Wulandari mencoba memaksakan keinginannya. Tapi Wulan, pokoknya Wulan harus ikut Kang Mas, titik. Ucap gadis itu dengan wajah cemberut. Arya hanya mampu menghela nafas panjang. Sepertinya kata-katanya tak mampu merubah keinginan gadis itu. Sebuah tabiat keras kepala yang sedari dulu ada pada Wulandari. Sampai tampak sang surya yang tenggelam ke arah barat. Disusul langkah mereka menuju ke belik mata air guna mengambil air wudhu. Sesaat di sebuah rumah yang disediakan untuk mereka, Arya Binangun bersama Wulandari larut akan ibadahnya. Bersama mereka menyembah Sang Pencipta. Malam pun kian melarut. Di dalam sunyinya malam yang terasa tenang, Wulandari sedang tidur miring di atas ranjangnya sembari menatap ke arah Arya yang sedang larut dalam zikirnya. Sesaat tampak wajah gadis itu yang perlahan memerah bersama deru napas yang terdengar kencang yang diiringi debaran jantung yang berdetak. Sebuah keinginan yang muncul dan sulit untuk dikendalikan. Sampai Arya yang selesai dengan zikirnya, disusul ia berdiri sambil tersenyum kepada gadis yang sedang diselimuti gairahnya. Di padepokan Sekar Buana yang perlahan pulih seperti sedia kala, tampak para cantrik yang kembali berlatih di pelataran padepokan. Sementara sebagai cantrik lainnya sedang sibuk membersihkan padepokan dan pendopo agung dari noda yang tertinggal setelah 2 hari digunakan untuk merawat mereka yang terluka. Sementara di tepian hutan yang berjarak tak jauh dari padepokan, terlihat iring-iringan rombongan berjalan memasuki hutan lebat.
yang ternaungi pohon-pohon yang tinggi menjulang. Arya Binangun dan Argasena beserta puluhan cantrik hendak pergi menuju ke dalam hutan guna berburu serta meramu mengumpulkan bahan makanan. Sementara di belakang mereka terlihat dua orang wanita yang berjalan cepat berusaha menyusul rombongan. Kang Mas, tunggu! Teriak seorang wanita berkerudung sembari berjalan hendak cepat menyusul langkah suaminya. Suara yang mampu memaksa Arya Binangun beserta rombongannya berhenti sejenak guna menunggu Wulandari yang datang menyusulnya. Kang Mas, kenapa Wulandari tinggal? Ucap wanita itu sembari memukul dada kekasihnya, pukulan pelan guna melampiaskan kekesalannya. Sebuah adegan yang membuat mereka yang melihat tak sengaja mengeluarkan senyum, yang disambut dengan tangan-tangan yang menutup mulut agar tak terdengar suara tawa yang bisa menyinggung pimpinannya itu. Ulan, sudah dibilang jangan ikut, kenapa masih ngeyel aja? Ucap Arya Binangun kepada istrinya yang datang bersama Pancali. Tampak Wulan yang tak menggubris ucapan suaminya itu dengan kembali melangkah melewati Arya yang sedang berdiri memaku. Ayo Pancali. Ucap Wulandari sembari menarik tangan gadis di sampingnya. Kemanapun Kang Mas pergi, Wulan akan tetap ikut Kang Mas. Ucap manja wanita itu sembari terus mengayunkan langkah cantiknya sampai suara yang terdengar. Wulan, mau kemana kamu? Tanya Arya sembari tersenyum melihat Wulan yang berjalan bersama Pancali dengan maksud mendahului agar tak tertinggal lagi. Ucapan yang mampu menarik perhatian Wulandari guna menoleh ke arah belakang. Wulan, bukan ke arah situ, ke arah sini. Ucap Arya sembari menunjukkan arah lain sembari berjalan, diikuti rombongan yang tadi sempat berhenti. Terlihat Wulandari sembari berlari kecil menyusul suaminya. Sesaat kemudian di bawah rimbunnya pepohonan yang berada di tengah hutan, Arya membagi rombongan menjadi dua bagian. Sebagian ikut dengannya berburu, sebagian lagi dipimpin Argasena meramu mencari bahan-bahan makanan. Sesaat kemudian masih di tengah hutan, tampak Arya yang sedang duduk sambil tertunduk guna mengamati jejak binatang buruannya. Bagaimana ini Kang Mas? Sepertinya kawanan rusa tak jauh dari sini Wulan. Ayo kita cari. Ucap Arya setelah melihat puluhan jejak kaki rusa yang menurutnya baru saja lewat. Beberapa saat kemudian, langkah Arya beserta rombongan terhenti di sebuah tempat yang berada tak jauh dari aliran sungai yang membawa air dari atas pegunungan. Nampak di sepasang mata Arya Binangun, kawanan rusa yang sedang melepas dahaga di sungai yang beraliran tenang. Memaksa mereka bersembunyi, berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Perlahan Arya beserta rombongan yang siap dengan busur beserta anak panahnya. Dengan mata elangnya, Arya memindai sasaran mencari titik lemah pada buruannya, berharap mampu melumpuhkannya dengan cepat. Hingga Arya yang berhasil mengunci sasaran. Anak panah pertama yang ia lepaskan melesat cepat mendarat ke arah jantung rusa jantan besar yang menjadi pemimpin kawanan. Tampak rusa itu yang meringkih terjerembab ke tanah bersama rusa yang lain yang berhamburan. Sampai rusa itu yang hendak bangkit berusaha menyusul kawanannya yang terlebih dahulu berlari. Dan dengan anak panah susulan yang dilepaskan Arya mengakhiri upaya rusa itu. Arya beserta rombongan yang keluar dari persembunyiannya berlari menghampiri rusa yang tergeletak sekarat di atas tanah. Dengan segera, Arya mengakhiri penderitaan rusa itu. Sebuah sayatan diberikan Arya ke leher binatang yang sedang terkapar sekarat di atas tanah. Tak terasa, hampir setengah hari Arya bersama rombongan berada di dalam hutan yang berada di lereng Gunung Wilis. Kemudian Arya kembali ke padepokan. Tuan Arya kembali.
Teriak keras Pancala yang segera disambut para cantrik yang menoleh ke arah Arya Binangun dan rombongannya. Disusul mereka yang berlari guna menyambut kedatangan Arya sekalian menggantikan membawa barang bawaan mereka. Arya, kamu sudah kembali. Bagaimana Arya? Tanya Ki Supala menyambut kedatangan Arya Binangun. Seperti yang kita harapkan, Ki. Hutan di sini kaya akan sumber daya makanannya, Ki. Tampak Ki Supala yang tersenyum gembira sembari menatap barang bawaan Arya beserta rombongannya. 3 ekor rusa besar, puluhan ayam hutan dan umbi-umbian, serta rebung bambu. Tak lupa rempah-rempah yang beserta madu yang tampak jelas di sepasang mata pria parubaya itu. Bagus Arya, seharusnya ini cukup untuk kebutuhan kita 3 hari ke depan. Arya, kamu memang bisa diandalkan. Imbuhnya sembari menepuk-nepuk bahu pemuda di sampingnya. Sesaat tampak mereka yang berjalan ke arah padepokan. Para warga padepokan sedang diselimuti perasaan gembira. Seolah perang yang terjadi 2 hari yang lalu tidak pernah terjadi. Tampak para cantrik yang berbaris guna berlatih. Semangat mereka telah kembali dikarenakan sosok Arya yang hadir di tengah-tengah mereka. Sementara sang jagoan seperti biasa menghabiskan waktu bersama istri tercinta dengan melihat para cantrik yang sedang berlatih, hingga sebuah senyuman Wulandari yang terlihat di mata Arya Binangun. Senyum manis penuh manja yang mampu menggetarkan hati sang jagoan, membangkitkan debaran jantung bersama perasaan cinta yang terpupuk tumbuh lebih kuat. Wulandari dan Arya Binangun yang bersumpah sehidup semati akan selalu bersama. Hari yang tenang di kawasan lereng Gunung Wilis. Tak terasa 3 hari telah berlalu semenjak perang yang terjadi di Padepokan Sekar Buana. Sebuah perang yang menimbulkan banyak korban jiwa. Terlihat Arya Binangun berjalan bersama istrinya. Mereka menyelusuri jalan setapak menuju ke arah anak sungai. Arya yang pergi guna mengantar istrinya mencuci pakaian. Terlihat jelas dari keranjang penuh dengan pakaian kotor yang dibawa Wulandari di pinggulnya. Sementara di tempat lain, di pusat wilayah Gelang-Gelang yang berjarak cukup jauh dari Padepokan Sekar Buana, terlihat di aula pendopo yang berada di Kadipaten Gelang-Gelang, sebuah pertemuan sedang diadakan. Nampak Tumenggung Adipati Gelang-Gelang yang duduk di singgasana kebesarannya. Sementara para pembesar kadipaten yang masih bersila, sampai seorang Demang yang bangkit dari duduknya dengan menyembah tertunduk Ki Demang Suryadipa, mendengar setiap titah sang Tumenggung Adipati yang sedang duduk di singgasananya. Sampai dia yang berjalan mundur sembari menunduk hendak meninggalkan pendopo kadipaten. Sesaat kemudian nampak Demang Suryadipa yang terlihat berjalan cepat diikuti oleh 4 pengawal di belakangnya. Dengan cepat mereka naik ke atas pelana kuda, disusul hentakan kaki ke parut kuda, melesat cepat menuju ke arah Padepokan Sekar Buana. Demang Suryadipa bersama keempat pengawalnya mendapat mandat titah dari sang adipati guna berunding dengan Padepokan Sekar Buana. Demang Suryadipa memacu kudanya membelah jalanan mengakibatkan debu-debu yang berterbangan. Beberapa waktu kemudian, Ki Demang Suryadipa tiba di gerbang Padepokan Sekar Buana yang segera disambut para murid yang sedang berjaga. Siapa kalian? Bentak Arganta yang sedang bertugas menjaga gerbang bersama 4 orang cantrik Padepokan. Katakan pada Ki Supala, Demang Suryadipa ingin menyampaikan pesan Gusti Tumenggung Adipati. Nampak sesaat pendekar itu menatap tajam ke arah Demang Suryadipa yang baru tiba dengan 4 pengawalnya. Terlihat sepasang mata Arganta, pria parubaya itu sedang berdiri tegak sembari meletakkan telapak tangannya
di atas gagang pedang yang sedang tersarung menggantung di pinggangnya. Terlihat juga perhiasan mewah yang melekat di kepala, leher, serta lengan. Atribut perhiasan yang hanya dimiliki dan dipakai oleh para pembesar kerajaan Majapahit. Serahkan senjata kalian. Argada bersikap hati-hati dan waspada untuk berjaga. Sesaat tampak Demang Suryadipa beserta para pengawalnya yang melempar menjatuhkan pedang ke atas tanah, yang segera disambut para cantrik berlari ke arahnya guna menyita senjata Ki Demang dan pengawalnya. Itu pedangnya. Sekarang kami boleh masuk? Tanya Suryadipa kepada Arganta. Kalian tunggu dulu di sini. Ucap murid Ki Aditya itu disusul dia memerintahkan seorang cantrik pergi ke dalam padepokan guna memberitahu kedatangan Demang Suryadipa kepada Ki Supala. Sesaat di dalam padepokan nampak seorang cantrik yang berlari menghampiri Ki Supala yang sedang duduk bersama Ki Aditya beserta beberapa murid. Guru Supala, ada yang datang. Ucap cantrik yang sebelumnya bertugas menjaga pintu gerbang bersama Arganta. Siapa yang datang? Kalau ngomong yang jelas. Ucap Ki Supala dengan mimik wajah penasaran. Sepertinya itu guru pembesar Kadipaten Gelang-Gelang. Memangnya siapa namanya? Namanya Suryadipa, guru. Demang Suryadipa, iya. Jawab cantrik itu dengan menatap penuh keseriusan namun terbata-bata. Sesaat tampak Ki Supala yang berpikir tentang nama itu, sampai ia yang menoleh ke arah Aditya. Ki Aditya, bagaimana menurutmu? Sebaiknya suruh masuk saja Kang Mas. Kita temui di pendopo agung. Ucap Aditya menjawab pertanyaan Ki Supala. Yang segera disambut Ki Supala memberikan perintah kepada beberapa cantriknya guna memberitahu Ki Dharmajaya, Ki Kamandaka, dan Ki Jatmiko beserta para guru yang lain guna menemani Demang Suryadipa. Kalian susul Arya Pinangun di sungai. Beritahu dia agar datang ke pendopo sekarang. Ki Aditya mengetahui keberadaan Arya setelah tadi secara tidak sengaja berpapasan dengan Arya. Baik guru, kami pergi dulu untuk menyusul Tuan Arya. Sesaat tampak murid itu yang berjalan cepat menuju ke arah anak sungai yang dimana Arya Pinangun sedang menemani istrinya. Sesaat di pendopo agung nampak Ki Supala dan para petinggi padepokan yang sedang duduk bersila memenuhi sisi kanan dan sisi kiri padepokan Sekar Buana. Hingga Demang Suryadipa yang datang memasuki padepokan agung yang segera disambut oleh Ki Supala. Silakan duduk Ki Demang. Ucap Ki Supala mempersilahkan tamunya agar duduk di tengah pendopo agung. Beberapa saat kemudian, setelah lama Ki Demang Suryadipa menunggu, terdengar Demang Suryadipa yang mulai angkat bicara. Bisa kita mulai sekarang? Sabar, kenapa harus buru-buru? Ucap Ki Supala, ucapan yang mampu membuat pejabat itu tersinggung. Demang Suryadipa merasa dipermainkan oleh Ki Supala beserta saudaranya. Nampak Arya Pinangun yang datang ke pendopo agung setelah kembali menemani istrinya. Dengan langkah tegapnya Arya Pinangun melewati Demang Suryadipa yang duduk di tengah pendopo bersama para pengawalnya. Sementara Demang Suryadipa tercengang melihat ke arah seorang pemuda yang menurutnya lancang berani melewatinya. Hai bocah, apa kau tak punya sopan santun? Apa begini padepokan kalian mendidik cantrik? Sepertinya padepokan ini benar-benar tidak bisa dibiarkan terus berdiri. Ucapan yang menyulut emosi mereka yang berada di pendopo agung. Sementara Arya yang seolah tak peduli dengan ucapan Demang Suryadipa, nampak dari dia yang terus berjalan menuju ke arah di mana sebuah tempat yang biasa digunakan duduk oleh Mahaguru Argawisesa. Arya Pinangun masih belum merasa layak duduk di singgasana Sang Mahaguru Argawisesa.
Sementara para guru yang terlanjur emosi dengan ucapan Demang Suryadipa. Jaga mulutmu, atau sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang, bentak Ki Kamandaka kepada Demang Suryadipa. Udah Ki, jangan kita persulit mereka. Ki Demang sudah jauh-jauh ke sini, biarkan mereka utarakan maksud kedatangannya. Ucap Arya Binangun mencoba melerai ketegangan yang terjadi. Katakanlah sebenarnya, apa maksud kalian datang ke sini? Demang Suryadipa yang menatap tajam ke arah Arya Binangun. Bocah, siapa kamu bisa bicara seperti itu padaku? Ucapan penuh kesombongan merasa Arya Binangun tak layak berbicara dengannya. Sampai suara yang terdengar mampu menarik perhatian Demang Suryadipa. Beliau pengganti Mahaguru kami. Jika Arya tidak layak, maka kami semua di sini yang hadir juga tidak layak berunding denganmu. Ucap Ki Supala penuh emosi. Nampak Demang itu terkejut mendengar keterangan Ki Supala. Sepertinya dia masih tak percaya tentang pemuda yang menurutnya masih terlalu muda untuk memimpin padepokan. Omong kosong apa ini? Jangan-jangan kalian mempermainkan kami? Sanggah Ki Demang atas ucapan yang barusan didengar. Nampak Arya yang tersenyum mendengar ucapan Ki Demang Suryadipa. Ki, sebaiknya Ki Demang sampaikan saja maksud kedatanganmu ke sini. Atau Ki Demang pergi sekarang dari sini. Ucapan Arya bernada ancaman dan bentakan yang terlontar dari Arya Binangun. Nampak Ki Demang yang terdiam sampai ia menghela nafas panjang. Gusti Tumenggung ingin membuat kesepakatan dengan kalian. Ucap Ki Demang Suryadipa dengan mimik wajah menandakan keseriusan atas ucapannya. Tumenggung Adipati siap melakukan gencatan senjata selama 1 tahun, asal kalian mau melepaskan Senopati Wiraraga. Apa ucapan kalian bisa dipegang? Kami kasta kesatria selalu memegang janji. Baiklah, kami bersedia melakukan gencatan senjata dengan kalian. Tapi dengan satu syarat, kalian menarik para prajurit yang sedang berjaga di wilayah ini. Hentikan pengepungan, serta tak boleh ada teror di mana-mana. Setelah 1 bulan Senopati kami bebaskan. Tampak Demang Suryadipa yang tertunduk. Sepertinya ia tak puas dengan syarat gencatan senjata yang disampaikan oleh Arya Binangun. Apa di sini tidak ada orang tua yang becus bicara? Kenapa harus anak muda yang bicara? Ucap Ki Demang Suryadipa yang merasa tak berkutik dengan syarat Arya Binangun. Argasena, Balapati, bawa tahanan kemari. Baik guru. Jawaban serentak Argasena dan Balapati disusul langkah cepat mereka bersama para cantrik menuju rumah tahanan, di mana Senopati Wiraraga sedang berada di dalam sana bersama para tahanan yang lain. Tak butuh waktu lama, Argasena dan Balapati telah kembali bersama Senopati Wiraraga dan para tahanan yang berjumlah hampir 50 orang. Sisanya adalah para prajurit gelang-gelang. Terlihat para tahanan yang bertekuk lutut di atas tanah. Senopati Wiraraga dan para tahanan dipaksa bertekuk lutut di bawah senjata yang dibawa oleh Balapati yang memimpin para murid padepokan. Sementara Argasena yang berjalan cepat ke dalam pendopo agung untuk melapor kepada Arya Binangun gurunya. Maaf guru, Senopati Wiraraga sekarang ada di halaman. Apa yang harus kami lakukan guru? Ucap Argasena sembari menundukkan kepalanya menunggu perintah selanjutnya. Argasena, bawa Senopati Wiraraga kemari. Ucap Arya Binangun memberi perintah kepada muridnya. Tampak Senopati Wiraraga yang berjalan masuk ke dalam pendopo agung di bawah kawalan Argasena. Kedatangan Senopati Wiraraga yang menarik perhatian sepasang mata. Guna sesaat menoleh menatap tajam ke arah sosok Panglima Kadipaten Gelang-Gelang yang sedang tak berdaya. Senopati Wiraraga yang sebelumnya garang, kini hanya mampu tertunduk menahan malu dan kekalahan. Gusti Senopati Wiraraga. Ucap Demang Suryadipa memanggil nama petinggi Gelang-Gelang
yang sedang berdiri terikat tak jauh dari tempat duduk silanya. Senopati Wiraraga menoleh ke arah asal datangnya suara. Suara Demang Suryadipa yang tak asing bagi Senopati Wiraraga. Ki Demang Suryadipa, ucap Senopati Wiraraga dengan mata penuh berharap hari itu dia bisa bebas demi nanti bisa kembali meluncurkan kampanye perang untuk membalas kekalahan. Sementara Arya Binangun yang tersenyum melihat ekspresi wajah Demang Suryadipa dan Senopati Wiraraga. Jangan senang dulu Senopati, ucap Arya Binangun sembari menatap ke arah Senopati Wiraraga. Tatapan yang mampu memaksa Senopati itu kembali menundukkan kepalanya. Untuk sementara, Senopati tetap menginap di padepokan ini sampai syarat yang kami berikan terpenuhi. Jelas kalian? Ucap Arya Binangun, ucapan yang mampu membuat sang Senopati tertunduk kecewa. Sementara sang Demang yang menghela nafas panjang penuh kekesalan. Dan satu lagi, saya minta besok kalian harus mengirim kereta berisi 20 karung beras ke sini. Atau kami akan mengirim kepala Senopati Wiraraga ke Kadipaten. Ucap Arya Binangun dengan wajah yang menggambarkan keseriusan atas ucapannya. Sebuah ucapan bernada ancaman yang mampu menarik perhatian mereka yang hadir menoleh ke Arya Binangun. Jangan main-main kamu Arya, bentak Demang Suryadipa. Disusul dia dan pengawalnya yang berdiri. Apa kamu mau bukti sekarang Ki Demang? Bentak Arya Binangun dengan mengangkat tubuhnya, disusul dia yang berdiri sembari menatap para musuhnya. Sebuah ucapan bernada ancaman dari Arya Binangun yang mampu menarik perhatian para petinggi padepokan. Terlihat jelas mereka yang ikut berdiri dengan wajah yang menandakan ketegangan sedang menghinggapi perasaan mereka. Hingga suara Demang Suryadipa yang kembali terdengar. Arya, kamu jangan gila. Kamu bisa memancing perang yang lebih besar, Arya. Gusti Senopati Wiraraga adalah saudara kandung Gusti Temunggung Adipati Gelang-Gelang. Kamu sedang menyulut api, Arya. Ancaman Demang Suryadipa. Sebuah ancaman yang disambut Arya dengan senyuman. Disusul ia yang memegang gagang pedang yang sedang menggantung di pinggang Argasena yang sedang berdiri di sampingnya. Arya hendak menghunus untuk memenggal kepala Senopati Wiraraga yang sedang berdiri ketakutan di depannya. Demang Suryadipa tercengang melihat tindakan Arya yang seolah-olah tak takut dengan ancamannya. Baik-baik, syaratmu akan kami terima, ucap Demang Suryadipa yang ketakutan dengan terpaksa menerima semua syarat dari Arya Binangun. Bagus Ki Demang, kenapa tidak dari tadi saja? Tidak seharusnya pendopo ini dikotori oleh darah. Sembari menepuk-nepuk bahu Ki Demang Suryadipa yang sedang mengeluarkan keringat dingin. Sebaiknya Ki Demang kembali ke Kadipaten, ucap Arya Binangun sembari mengangkat tangan mempersilahkan Demang Suryadipa pergi. Dengan tertunduk penuh kekesalan, Demang Suryadipa bersama pengawalnya berjalan cepat keluar pendopo agung. Hingga suara yang memaksa Demang itu menghentikan langkahnya. Ki Demang, bawa mereka pergi bersamamu tanpa syarat apapun, ucap Arya Binangun tersenyum kepada musuhnya. Demang Suryadipa berdiri diam tertunduk tanpa menoleh Arya. Dia masih kesal karena tidak berhasil membawa Senopati Wiraraga kembali ke Kadipaten Gelang-Gelang. Balapati, bebaskan mereka semua, kecuali lurah, prajurit, dan para guru, ucap Arya Binangun yang disambut anggukan oleh Balapati. Disusul Balapati beserta kawan-kawannya yang melepas tali yang sebelumnya mengikat para tahanan. Sekarang kalian boleh pergi dari sini. Ingat, jangan pernah kembali atau kalian semua akan mati. Ucapan yang mampu membuat para tahanan yang dibebaskan ketakutan. Tampak dari mereka yang tertunduk memikirkan kepala mereka yang selamat tak terpisah dari tubuhnya. Ki Demang, sekarang kamu boleh pergi,
Ucap Arya yang disambut Demang Suryadipa melangkahkan kakinya meninggalkan padepokan bersama para bekas tahanan yang berjalan di belakangnya. Pihak kalah selalu memendam kebencian. Itu yang terjadi pada diri petinggi Kadipaten, termasuk Demang Suryadipa. Dengan langkahnya, dia menuruni jalanan setapak pegunungan guna sampai di tempat di mana kudanya tertambat. Kalian, susul kami ke Kadipaten. Hendak Suryadipa dari atas pelana kudanya dan dengan cepat meninggalkan para prajurit dan murid pemberontak yang kebingungan. Hanya segelintir dari mereka yang memutuskan kembali ke Kadipaten. Sebagian besar memutuskan pergi kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sementara di Padepokan Sekar Buana, nampak Arya Binangun dan para petinggi Padepokan yang kembali melakukan pertemuan. Apa tidak malah merugikan melepaskan para tahanan, Tuan? Tanya Dharmajaya kepada Arya Binangun. Tentu tidak, Ki. Dengan kepergian mereka, beban kebutuhan makanan kita bisa berkurang, Ki. Sebuah jawaban yang mampu membuat mereka yang hadir di pendopo tersenyum bahagia. Senyum mengandung pujian untuk Arya yang pandai dalam hal delegasi. Secepatnya kita pulihkan Padepokan. Kita latih para cantrik dengan keterampilan perang. Jika nanti sewaktu-waktu perang terjadi lagi, kita sudah siap akan segalanya. Baik, seperti perintahmu akan kami laksanakan. Ucapan yang mampu membuat Arya menundukkan kepala karena malu mendengar gelar yang masih asing baginya. Jangan terburu-buru, Kang Mas. Tunggu sampai waktu penobatan tiba. Setelah itu, kita bisa bebas memanggilnya Mahaguru. Ucap Ki Aditya yang disambut mereka yang hadir tertawa melepas penat yang sedari tadi ditahan. Hari itu di mana kembalinya Padepokan Sekar Buana menjadi pemenang. Arya mampu membawa pihak Padepokan unggul dalam perundingan genjatan senjata dengan keuntungan banyak di pihak mereka. Pagi yang cerah di wilayah lereng Gunung Wilis. Bersama cahaya sang surya yang datang mengusir gelapnya malam. Nampak embun yang menetes dari tangkai-tangkai dedaunan bersama koloni burung yang sedang membasahi bulu-bulu cantiknya sembari mendengarkan suara merdu. Suara dari kicau burung yang bersahut-sahutan guna mencoba menunjukkan keberadaannya. Sementara di Padepokan Sekar Buana, tampak panji-panji Padepokan yang kembali berdiri berkibar bersama panji-panji Majapahit. Menunjukkan semangat patriotisme masih membara di Padepokan Sekar Buana. Di bawah siraman fajar yang bersinar terang dari arah timur, di sebuah halaman lapang yang berada di dalam Padepokan, para murid-murid Padepokan sedang berlatih di bawah bimbingan Ki Supala dan para guru lainnya. Sementara tak jauh dari tempat itu, sekitaran 20 wanita mulai berlatih ilmu pemanahan. Wulandari bersama Pitaloka membimbing mereka bagaimana cara mengangkat busur panah. Sementara di bawah kaki gunung dari kejauhan, sebuah kereta datang dari arah Kadipaten Gelang-Gelang. Kereta berisikan 20 karung beras yang dikirimkan oleh Temenggung Adipati. Sebagai syarat, gencatan senjata yang tempo hari disepakati antara Arya Binangun dan Demang Suryadipa. Kalian boleh pergi, ucap salah satu cantrik yang berjaga di bawah kaki bukit. Disusul 4 prajurit meninggalkan tempat itu setelah menyelesaikan tugasnya. Dimas, beritahu Ki Supala ya. Perintah seorang cantrik kepada rekannya. Disusul langkah kaki yang terayun cepat menuju ke arah Padepokan yang berada di atas kaki gunung. Tak butuh waktu lama, cantrik itu tiba di halaman Padepokan untuk menyampaikan kabar kepada Ki Supala. Maaf Ki, kereta dari Kadipaten telah tiba. Ucapnya menyampaikan berita kepada Ki Supala. Nampak Ki Supala yang tersenyum bahagia, seolah tak percaya pihak Kadipaten mau menuruti syarat yang kemarin sore diberikan oleh Arya Binangun. Baik, sekarang kamu boleh kembali.
Terima kasih atas wartanya. Tunggu. Kalian pergi ke bawah. Bawa karung beras itu ke atas. Woi Ki, perintah dilaksanakan. Ucapan serentak dari mereka, yang disusul langkah kaki mereka menuju ke bawah kaki gunung guna melaksanakan perintah gurunya. Sesaat dengan semangat 20 cantrik itu melatih otot-otot kakinya dengan membawa karung beras di punggungnya, sembari melangkah penuh semangat menuju ke atas lereng gunung. Dengan bercucuran air keringat, mereka melewati jalanan setapak yang licin dikarenakan musim penghujan. Upaya tidak mengkhianati hasil terlihat dari mereka yang beriring-iringan tiba di padepokan yang segera disambut cantrik lain guna membawa karung berisi beras ke gudang padepokan. Kamu benar-benar hebat, Arya. Ucapan sanjungan yang terlontar dari Ki Supala kepada Arya Binangun yang disambut senyuman oleh pemuda itu. Perjuangan kita masih panjang, Ki. Simpan pujian itu, Ki, untuk nanti. Sebaiknya kita utus beberapa orang untuk mengintai desa-desa sekitar sini, Ki. Kita pastikan apakah prajurit gelang-gelang sudah ditarik mundur atau belum. Kata Arya Binangun kepada Ki Supala. Tampak Ki Supala yang menganggukkan pertanda setuju dengan saran Arya Binangun. Arganta, sekarang kamu bawa beberapa orang pergi ke desa. Lihat, apa masih ada prajurit atau sudah ditarik ke Kadipaten Gelang-Gelang. Siap, baik Ki. Ucap Arganta kepada Ki Supala. Arganta, hati-hati dengan telik sandi musuh. Jangan sampai mereka mengenali kalian. Baik, Tuan Arya. Ucap Arganta disusul dia pergi bersama 5 rekannya guna mengintai desa-desa di sekitar padepokan. Kamu ini selalu bersikap hati-hati, Arya. Saya suka itu. Ucap Ki Supala sembari menepuk-nepuk bahu Arya Binangun. Ki Supala mengagumi kepribadian Arya yang semenjak pertama kali mereka bertemu di Dukuh Talun. Selang beberapa waktu, dikala sang surya mulai meninggi, pertemuan sedang digelar guna membahas upacara penobatan Arya Binangun. Sementara di bawah kaki gunung, Arganta kembali bersama rekan-rekannya. Dengan cepat pemuda itu berjalan menuju pendopo agung di mana pertemuan sedang digelar. Sesaat itu di pendopo agung nampak Arganta yang sedang menyampaikan hasil dari tugas pengintaiannya. Tuan, prajurit telah ditarik semua dari desa dan jalan-jalanan kembali dibuka, Tuan. Ucap Arganta. Nampak mereka yang menyambutnya dengan gembira. Lalu bagaimana? Apa ada yang mencurigakan? Tanya Arya Binangun kepada Arganta. Seperti kata Tuan Arya, banyak telik sandi yang sedang menyamar, Tuan. Terima kasih Arganta. Kamu boleh pergi sekarang. Ucap Arya Binangun kepada Arganta disusul langkah pemuda itu meninggalkan pendopo agung. Sampai suara Ki Supala yang kembali terdengar. Kita kirimkan lontar undangan untuk para petinggi padepokan yang lain. Kita tunjukkan bahwa padepokan kita masih yang terkuat. Ucap penuh semangat Ki Supala. Saya setuju denganmu, Kang Mas. Ucap seorang guru yang hadir dalam pertemuan. Apa tidak sebaiknya kita lakukan dengan sederhana, seperlunya saja. Ingat, Kang Mas, keadaan padepokan masih belum sepenuhnya pulih. Ditambah telik sandi musuh masih berada di sekitaran sini. Ucap Ki Kamandaka. Saya setuju dengan Ki Kamandaka. Kita harus bertindak hati-hati. Selain itu, pesta besar akan memakan banyak biaya. Ini akan merugikan kita nantinya. Ucap Arya Binangun, sebuah ucapan yang mampu menarik perhatian mereka yang hadir guna mendengar ucapan calon pemimpin mereka.
Baiklah kalau begitu, Arya. Kami akan menjalankan seperti yang kau inginkan. Sementara itu murid-murid Padepokan Sekar Buana kembali berlatih. Begitu juga para Serikandi Padepokan Sekar Buana yang kembali mengangkat busurnya. Mereka menunjukkan semangatnya guna menjadi lebih baik, agar nanti bisa berguna saat Padepokan membutuhkan mereka. Sementara di gerbang Padepokan, Arya Binangun beserta para guru terlihat berkerumun. Mereka hendak melepas kepergian Ki Jatmiko dan 4 pendekar pilihan guna menemaninya. Dimas, hati-hati di jalan, pesan Ki Supala kepada saudara seperguruannya. Tunggu kami, semoga tidak ada halangan. 5 hari dari sekarang kami akan kembali bersama Empu Pandita Priyamitra. Ucap Jatmiko penuh kepercayaan diri. Ucapan yang dilontarkan kepada para guru Padepokan. Kami tunggu kabar baik darimu, Kang Mas. Ucap Kamandaka mengantarkan kepergian saudaranya. Jatmiko hendak pergi ke Gunung Arjuna guna menjemput Pandita Agung yang nanti akan memimpin upacara pengangkatan Arya Binangun sebagai Mahaguru. Dengan cepat Kamandaka naik ke atas pelana kudanya. Dan dengan hati-hati mereka membawa kudanya menyelusuri jalanan yang menurun kaki gunung. Sesaat dengan menatap ke arah timur, Jatmiko menghentakkan kaki ke perut kuda bersama tali kekang yang terayun. Disusul kuda yang berlari cepat ke arah di mana Gunung Arjuna berada. Dengan mengambil rute perjalanan melewati wilayah Daha, kemudian melewati wilayah Keling dan berakhir di wilayah bekas berdirinya Kerajaan Singosari di mana gunung-gunung Arjuna berada, untuk menjemput seorang Pandita Agung yang sedang bertapa di sana. Sementara di Padepokan Sekar Buana, para cantrik dan para Serikandi Padepokan Sekar Buana berjalan kembali ke asrama untuk istirahat setelah letih karena berlatih. Sesaat kemudian, dikala cahaya langit benar-benar padam, membawa kegelapan yang menyelimuti setiap jengkal tanah yang terhampar di tanah Jawa Dwipa. Tampak juga api unggun yang sedang menyala berkobar menghangatkan badan para warga Padepokan yang sedang bertugas berjaga. Sementara di sebuah rumah yang berada di dalam Padepokan, sepasang kekasih yang sedang duduk bercengkrama sembari menikmati minum wedang jahe panas yang baru saja selesai dibuat. Kang Mas, bagaimana ya keadaan Zainab dengan yang lainnya? Aku rindu mereka, Kang Mas. Ucap Wulandari kepada Arya Binangun. Jangan khawatir Wulan, mereka pasti baik-baik saja, Kang Mas yakin. Karena wilayah pesisir adalah wilayah paling aman untuk saat ini Wulan. Insya Allah Wulan, kita nanti akan berjumpa lagi dengan mereka kok. Nampak Wulandari yang tersenyum bahagia mendengar penjelasan dari Arya Binangun. Memangnya kamu lebih suka anak laki-laki atau anak perempuan Wulan? Tanya Arya sembari melirik ke arah istrinya, sebuah lirikan yang mengandung maksud. Wulan tersenyum sembari mencubit lengan kekasihnya itu. Sebuah isyarat dari Wulan yang seolah-olah mengiyakan keinginan Arya Binangun. Keinginan sederhana yang membawa nikmat luar biasa bagi mereka. Waktu berjalan dengan cepat. Tak terasa 10 hari telah berlalu semenjak perang yang terjadi di Padepokan Sekar Buana. Hari itu dikala cahaya fajar sedang bersinar. Di luasnya halaman Padepokan, tampak seorang Pandita Agung sedang duduk menghadap ke arah terbitnya sang surya, guna memimpin sembahyang pagi bersama para warga Padepokan Sekar Buana. Sementara tak jauh dari tempat upacara, di sebuah rumah yang ditempati sepasang suami istri dari Talun, Arya Binangun beserta Wulandari sedang menjalankan sholat sunnah duha. Mereka menjalankan ibadahnya dengan cara masing-masing. Sebuah keharmonisan antara sesama manusia yang baik untuk dijaga agar sama-sama membawa ketentraman. Seiring berjalannya waktu dengan perginya cahaya fajar yang terusir dengan datangnya cahaya putih terang sang surya.
nampak pendopo agung yang sedang dipenuhi beberapa orang. Dari para guru dan para pendekar yang berbaris rapi di sisi kanan dan kiri pendopo. Sementara para cantrik yang duduk bersila memenuhi pelataran pendopo. Arya Binangun yang sedang bersikir memuji Sang Pencipta sampai terdengar suara yang memanggil namanya. Maaf guru, sekarang sudah waktunya. Ucap Argasena yang sedang berdiri di luar bersama Balapati dan beberapa pendekar lainnya termasuk Pitaloka dan yang lain. Mereka berada di luar guna nanti mengiringi Arya pergi ke pendopo agung Padepokan Sekar Buana. Sesaat dengan dituntun oleh Wulandari, Arya keluar dari dalam rumahnya dan dengan pakaian serba putih ala para petapa, Arya Binangun berjalan pelan-pelan dikawal Argasena beserta para pengikutnya yang lain. Sesaat rombongan itu yang tiba di pelataran pendopo disambut para cantrik yang menepi guna memberinya jalan. Wulan bersama para pengikut Arya mengambil tempat duduk di teras pendopo agung. Sementara Arya Binangun yang terus berjalan menuju ke dalam pendopo yang segera disambut oleh Pandita Empu Priyamitra dan beberapa muridnya. Tanpa Arya yang melakukan upacara penobatan dengan hikmat. Terdengar rapalan-rapalan mantra yang terucap bersama tirta suci yang tersirat ke tubuh sang pendekar dari talun. Sementara Arya Binangun yang terpejam sembari melantunkan zikir kepada Sang Pencipta. Sesaat bersamaan dengan bertambah tingginya sang surya, Arya Binangun telah selesai dengan ritual penobatannya. Dengan dituntun oleh Sang Pandita Agung, Arya Binangun duduk di singgasana Padepokan di mana dulu Maha Guru Argawisesa selalu duduk di sana. Arya Binangun telah melepas gelarnya sebagai pendekar dengan menyambut gelar baru sebagai Maha Guru. Itu Maha Guru Arya Binangun. Suara riuh gegap gempita yang terdengar di pendopo agung Sekar Buana. Sementara di teras pendopo agung, Wulandari yang sedang duduk di tengah Pitaloka dan Pancali terlihat tersenyum bahagia melihat suaminya yang gagah berwibawa dengan kedudukan dan gelar barunya. Hari itu di sebuah acara syukuran digelar di Padepokan Sekar Buana, makan besar diadakan menyambut pemimpin baru mereka, menggantikan pemimpin lama yang telah terlebih dahulu mangkat, menyeberang ke alam baka. Maha Guru Arya Binangun yang naik tahta mengikuti wasiat dari Maha Guru Argawisesa. Waktu berjalan dengan semestinya. Sore itu dikala cahaya sedang bersinar terang, nampak Sang Maha Guru baru Padepokan Sekar Buana sedang berdiri di tengah gapura bersama para pengikutnya yang berdiri di belakangnya. Arya putraku, pimpin Padepokan ini dengan bijak. Junjung tinggi dan tegakkan kebenaran. Ucap Pandita Agung Empu Priyamitra memberikan nasihatnya. Saya akan berusaha semampuku, Guru. Ucap Arya sembari menundukkan kepalanya, memberi penghormatan terakhir sebelum sang petapa agung kembali ke singgasananya yang berada di wilayah Gunung Arjuna. Argawisesa tidak salah memilihmu, Arya. Ucap sang petapa sembari menepuk-nepuk bahu pemuda yang berada di depannya. Disusul langkah kaki petapa yang pergi bersama para muridnya guna meninggalkan Padepokan Sekar Buana dan kembali ke tempat pertapaannya. Sesaat tampak Arya bersama pengikut-pengikutnya yang menatap Sang Pandita Agung sampai sosok itu hilang di kejauhan bersama kerumunan yang memudar. Hari bersejarah di Padepokan Sekar Buana, hari di mana Maha Guru baru telah lahir menggantikan Maha Guru lama yang telah mangkat sebelumnya. Bersama datangnya Sang Chandra dengan cahaya kirananya, Sang Chandra mampu memberikan secercah cahaya guna mengurangi kegelapan malam. Di sebuah rumah yang berada di dalam Padepokan Sekar Buana, seorang pemuda sedang larut dalam ibadah malamnya.
sebuah ibadah yang biasa dilakukan setiap malam guna mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta. Hingga dia yang tanpa sengaja tertidur dalam duduk silanya. Nampak di dalam mimpinya, Arya Binangun dan ribuan pengikutnya yang sedang berjalan bersama bendera Panji Perang Padepokan Sekar Buana. Bendera Panji Perang yang dibawa oleh Arya Binangun dan para pengikutnya. Di atas padang rumput yang menghijau dengan suasana yang tenang, mereka berjalan sampai langkah kaki Arya Binangun dan ribuan pengikutnya yang berhenti di sebuah tempat padang rumput hijau yang lapang. Sampai nampak 3 panji-panji perang yang terlihat di sepasang matanya, yang kemudian disusul sebuah adegan perang yang terjadi antara 3 pasukan besar dengan 3 bendera panji perang yang berbeda. Mereka bertemu dalam satu medan pertempuran, perang yang mengubah segalanya. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi menegangkan. Sebuah bangunan rumah yang terbakar menimbulkan nyala api yang mampu membuat langit berubah menjadi warna merah menyala. Pedang-pedang yang terayun saling bertemu menimbulkan sebuah irama menakutkan terpadu dengan jeritan serta ratapan. Terlihat para pasukan yang sedang terlibat pertempuran sengit. 3 kubu dengan busana dan panji perang yang berbeda. Panji-panji perang yang tak asing di mata Arya Binangun. Panji Majapahit dan panji dari Giri Kedaton, serta panji Demak Bintoro bertemu dalam satu medan laga. Sesaat dengan keringat dingin Arya yang keluar membasahi tubuhnya, Arya Binangun membuka mata dan terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Sebuah mimpi buruk barusan menghantuinya, mimpi yang seolah-olah begitu nyata baginya.